Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfia, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang yang pertama ada penghitungan pendapatan nasional, yang kedua kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang ketiga kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yang keempat peran dan fungsi bank sentral, dan yang terakhir ada tugas dan wewenang OJK. Guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Dan yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Dan yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Berikutnya yaitu konsep pendapatan nasional, ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara ya. Dengan rumus GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di luar negeri. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Yaitu rumusnya GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, ada pendapatan nasional neto atau NNP, yaitu hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Dan yang keempat, ada pendapatan nasional neto atau NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kelima, yaitu pendapatan perseroan atau PI. Ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa serta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Maka didapatkan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung.
Bahasan kedua yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang diambil untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan suku kas. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Yang kelima kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada mazhab iktishaduna, yaitu tidak diperlukan untuk melakukan kebijakan moneter. Dan yang kedua ada mazhab mainstream, yaitu memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan produktif, melarang praktek penumpukan uang. Pembahasan ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya yaitu seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Berikutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Lalu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Jadi, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dengan menaikkan tingkat pajak. Tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit. Yang keempat, anggaran surplus. Dan yang kelima, kebijakan anggaran otomatis. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Dan yang terakhir yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kemudian ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Bahasan keempat yaitu peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan
yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Kemudian tugas bank sentral sendiri dalam perbankan yaitu yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima melakukan pengaturan, pengkontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan support dan dorongan masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kemudian ada tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama, menyediakan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang. Yang keempat, melakukan pengedaran yang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang, yaitu tugas dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian asas-asas dalam OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan pada asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua ada asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan peraturan tentang perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan.
Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pelindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan. Dan yang terakhir ada otoritas jasa keuangan berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas dari otoritas jasa keuangan yaitu yang pertama untuk mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.